Al-mazharil atam. Mazhar itu kalau bahasa kampusnya objek manifestasi. Kalau cara menerjemahnya kau Buya. Mazhar tempat Allah memantulkan keindahannya. Nah, itulah al-mazhar. Lepas kira-kira nak Buya. Tempat Allah bertajalli, tapi disebut tempat tidak lepas kan? Allah tidak butuh tempat. Sisi tempat itulah yang butuh Allah. Ya. Al-mazharil atam. Nabi itu adalah sosok Allah memantulkan sifat dan namanya, bahkan zatnya. Al-atam, yang sangat sempurna. Jadi apa perbedaan Nabi dengan sahabat Nabi, bahkan para Nabi yang lain? Nabi Muhammad itu ketika Mi'raj, jo badannya jo tarompa-terompanya naik ke aras. Kalau para Nabi, Nabi Musa pingsan dulu baru Mi'raj. Itulah Mi'rajnya Nabi Musa. Nabi Yunus tenggelam dulu dalam perut ikan, sehingga ikan tuh gelisah di dalamnya, kok ada kalimah yang panas, muntahlah jadinya. Nabi Ibrahim api menjadi dingin. Lebih sempurna nggak tuh? Ya, beliau Mi'rajnya kalam yang muncul hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka semua zikir-zikir para nabi itu diturunkan menjadi zikir pada mau sembahyang. Jadi sembahyang kita tuh betul itu Mi'rajul Mukminin, bahkan Mi'rajul Anbiya ghairu nabiyina. Selain nabi kita itu semua amalannya dari situ. Ditambah di situ ada tasyahud, di situ ada Fatihah, lengkaplah semuanya. Makanya Nabi Musa dulu dalam hadis Imam Bukhari, hadis sahih, meminta, ya Allah, jadikan aku nabi akhir zaman. Aja ya Allah. Oi Musa, nabi akhir zaman itu sudah ada. Allah ada orangnya. Nabi Musa secara fisik lebih tua dari Nabi Muhammad secara biologis. Tapi secara rohani, apa kata Allah? Nabi akhir zaman sudah ada. Di madonya tuh. Nabi Musa diberi pemahaman itu. Maka ketemu Nabi Khidir. Bayangkan selevel Nabi Musa masih berguru ke Nabi Khidir. Kita lebih pantas, lebih patut berguru ke Nabi Khidir daripada Nabi Musa. Nabi Musa ingin berkalam dengan Allah, beres. Awak lah tentu bisa berkalam dengan Allah. Ingkar lo ke Nabi Khidir. Biar tambah jauh daripada hakikat kajian ma'rifat. Tambah jauh daripada akidah yang sahih. Orang tuh mengira mengingkari Nabi Khidir itulah yang akidah yang sahih. Tak ada hubungannya. Ya. Nabi Muhammad itu disebut al-mazhar al-atam. Jadi Nabi Musa baru diperlihatkan cahaya nama dan sifat Allah ke gunung, pingsan Nabi Musa. Nabi Muhammad yang punya cahaya itu bersobok dia. Summa dana fatadalla. Lalu Allah Ta'ala disebutkan di situ, dana Nabi Muhammad mendekat, fatadalla, semakin dekat. Bahkan disebutkan di situ kedekatannya itu qaba qausaini au adna, lebih dekat dari dua busur. Au adna, adna itu berarti sudah ada ngebusurnya. Kenapa dikasih au adna? Supaya situ tidak terjadi kelompok zindik. Kelompok zindik. Jadi kalau adna tadi, adna itu artinya kalau orang bernama Rasulullah masih dijarak dari Allah, masih diberi hijab dua busur, sehingga ada bedanya iko Allah, iko Muhammad. Au adna, tapi batinnya Nabi Muhammad tuh adna. Nggak, hijabnya nggak ada. Adna itu lebih dekat. Allah sengaja pilihkan lebih dekat. Itu adab Qur'ani. Tidak boleh menyebutkan wujud ke wujud Allah. Apa sebab? Dalam surah An-Najm Allah memberikan sindiran, bimbingan. Selevel Nabi Muhammad hanya disebut adna, lebih dekat. Tetap berhijab tuh, tapi lebih dekat. Kalau tidak ada awak hijab ya Allah, awak jadi Allah. Maka disebut adna, sangat dekat. Itulah Ahad dan Ahmad. Ya. Nanti kita sampai ke situ. Jadi nanti kaji kitab itu
Kalaupun tidak sempat khatam nanti ambo simpulkan nanti supaya mudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Fadhal. Tiba Buya Kasril. Enggak. Betul. Ya, silakan. Kita masuk ke teks. Wa alihi wa ashabi jema'in. Semoga salawat dan salam sampai kepada keluarganya dan sahabatnya. Yang bersalawat ke sahabat Nabi itu cuma ahlus sunnah. Jadi kalau kini kita membuka tulisan-tulisan orang anti tasawuf, bagi mereka tasawuf itu Syiah. Itu kejahilan atau kepintaran? Kejahilan. Itulah hebatnya mereka kan. Tidak tahu bisa komentar. Tidak mengerti tapi bisa menghukumi. Hebat nak? Hebat zaman kini nak? Amma ba'du, setelah itu fayaqulul abdu dzal muznib, berkata hamba yang penuh dosa, al-muhtaj, yang membutuhkan kepada syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat bukan Allah, selevel Nabi Musa, Nabi Isa itu butuh syafaat Nabi supaya bisa memberi syafaat kepada umatnya. Kalau Nabi sudah buka bab syafaat, baru yang lain bisa memberi syafaat. Bernamalah Nabi itu Al-Fatih. Itu sebabnya ada salawat namanya salawat Al-Fatih. Nah, semoga nanti para mursyid, para khalifah mempelajari itu, hafalkan, baca minimal sekali sehari lah, supaya dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.